جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون اللهم ارحمنا بالقرآن. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mulai ayat 71 sampai ayat 83 itu adalah bab terakhir dari surat Yasin ini. Surat Yasin yang awalnya menceritakan orang-orang yang kafir, tidak mau beriman kepada Muhammad. Mereka orang-orang kafir Mekah. Di ujung ini juga di bagian kelima juga bicara tentang orang-orang yang tetap saja kafir. Jadi tidak mau beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kurang apa? Udah dikasih segala-gala sama Allah. Bahkan dari kehidupan yang terdekat, hewan-hewan ternak aja sesungguhnya banyak pelajaran yang bakal mereka ambil. Tapi mereka nggak mau bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Wattakhadhu min dunillah, bahkan mereka lancang mengambil dari selain Allah alihat dan sesembahan la'allahum yunsurun, agar mereka bisa mendapat pertolongan. Ada tuh manusia-manusia yang nyembah hewan-hewan ternak. Ada nggak? Sampai sekarang ada. Bahkan ada seorang nabi yang begitu hebat mukjizatnya di hadapan mereka bernama Musa alaihissalam, tapi mereka menjadikan anak lembu jadi sesembahan yang dibuat oleh As-Samiri. Nanti ayah bunda cari ya, dalam surat apa, ayat berapa. Itu kisah mereka Bani Israel udah dipesenin sama Musa, jangan jangan nyembah selain Allah. Wattakhudhu, mereka jadikan itu al-ijla, anak lembu, jadi sesembahan. Padahal ini nih, ini hewan ternak itu sesungguhnya dikasih sama Allah, manfaatnya banyak, nggak usah disembah-sembah. Nah, nanti cari ya, dicari sama ayah bunda. Kisah anak lembu yang jadi sesembahan Bani Israel. Dan udah begitu, mereka udah diingetin sama Allah Subhanahu wa taala, bahkan masih aja mereka tetap mencari Tuhan selain Allah. Dikasih tahu pertolongan Allah amat banyak sama mereka, tapi mereka tetap nyari Tuhan selain Allah. Nah, kalau ini terjadi pada Muhammad SAW dalam dakwahnya di Mekah, ribuan tahun sebelumnya pernah terjadi itu. Nyembah hewan ternak di zaman Musa alaihissalam. Bahkan meskipun Muhammad sudah Allah turunkan, membersihkan semua kesirikan dan ngajak manusia ke tauhid, masih ada lagi sekarang orang-orang yang menyembah hewan-hewan ternak. Wattakhadhu min dunillahi alihatan. Mereka mencari sesembahan selain Allah. La'allahum yunsurun, agar mereka mendapat pertolongan. La yastati'una nasrahum wa hum lahum jundum muhdarun. Mereka enggak, padahal sesembahan itu enggak bisa nolong sedikit pun. Padahal yang bikin nyembah itu berharap dapat pertolongan dari tentara yang mereka siapkan di sesembahan. Dalam surat Fatir, kalau Yasin surat 36, ayat bunda. Satu surat sebelumnya, namanya Fatir, surat 35. Nanti ayah bunda cari ini kalimat ini. Ada di ayat belasan. وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ. Dan yang kalian sembah selain Allah tidak memiliki kemampuan meski setipis kulit ari. Setipis kulit ari itu kayak gimana? Nah, nanti cari faktanya. Makna nggak sanggup ngapain juga meskipun setipis kulit ari. Bahkan diterusin nih sama Allah. Biar pada ngeh bahwa sesembahan selain Allah nggak sanggup ngapa-ngapain. In tad'uhum la yasma'u du'a'ahum.
Kalau kalian menyeru, itu sesembahan nggak bakal ngedengerin. Walau sami'u mastajabu lakum. Kalaupun bisa dengar, nggak bisa mewujudkan, mengijabah apa yang kalian inginkan. Walau sami'u mastajabu lakum yawmal qiyamah yakfuruna bisyirkikum. Nanti di hari kiamat, itu para sesembahan itu kagak mau tuh, nggak mau bertanggung jawab terhadap kemusyrikan yang kalian kerjakan. Wala yunabbi'uka mislu khabir. Dan fakta ini tidak ada yang bisa memberitahukan begitu detail kecuali Al-Khabir, Allah yang Maha Detail. Ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah wallahu ghaniyyul hamid. Kelanjutan ayatnya masih dahsyat. Wahai manusia, kalian itu fakir terhadap Allah. Sementara Allah ghani, Maha Kaya. Allah Maha Terpuji. Iya sayuzhibkum wa yati bi khalqin jadid. Kalau Allah pengen, Allah binasakan kalian. Udah kebangetan kalian. Udah dikasih segala-gala, tapi masih mencari Tuhan selain Allah. Dan Allah akan datangkan makhluk baru lagi, generasi baru lagi. Nadzalika 'ala Allah yasir, dan itu mudah banget bagi Allah. Itu ayat tentang Allah gemes sama orang yang syirik. Cari ya di ayat 30, surat 35 ayat belasan. Jadi masih di awal-awal surat Fatir. Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Sesembahan itu nggak sanggup ngapain pun, meski cuma setipis kulit ari nggak bisa. Dan kalau Allah pengen, Allah binasakan kalian dan Allah ganti dengan generasi yang baru. Tapi rahmat Allah lebih cepat daripada murka. Jadi karena Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim, Allah Al-Wadud, Allah Al-Latif, maka nggak nggak dibinasain. Jadi Allah Maha Penyayang. Di ujung surat Fatir, ayah bunda nanti catat sama ayah bunda di ujung surat Fatir. Kalau Allah berkenan, maka nggak ada hewan melata pun yang masih bisa tinggal di muka bumi ini. Karena ulah dosa kita. Jadi semuanya bakal Allah binasakan. Ujung surat Fatir. Kalau walau yu'akhidun nas bima kasabu. Kalau Allah mau mengazab manusia karena ulah mereka, ma taraka min dabbah. Nggak ada satu ekor hewan melata pun tersisa. Pasti hancur dunia. Tapi Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim. Masih disisain, masih diberi kesempatan. Udah diulang-ulang, saya ayah bunda. Terlalu banyak umat yang Allah binasain karena mencari Tuhan selain Allah. Fir'aun, kaum Nuh, kaum Samud, kaum Ad, apalagi Ashab Ros, kaum Tubba, banyak Allah binasakan karena mencari Tuhan selain Allah. Dan umat Muhammad yang Allah berjanji nggak dibinasakan, dibiarin. Nah, kalau saja di ujung surat Fatir, nanti ayah bunda cari. Kalau saja Allah mau mengazab manusia karena ulah mereka, niscaya nggak bersisa seekor hewan melata pun nggak mungkin. Pasti habis binasa. Tapi walakin yuakhirullah. Tapi Allah ngasih tangguh, ngasih kesempatan. Taubat, taubat. Nah, hiburan. Ya, karena itu dai, daiyah, ustadz, ustazah, mubalik, mubalighah, kiai, ulama ngikutin
hiburan dari Allah buat Rasulnya. Fala yazunka qawluhum. Jangan sedih Muhammad. Jangan sedih karena komentar mereka. Jangan sedih. Inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Kami tahu apa yang menjadi kedongkolan mereka. Yang mereka simpan di dada mereka kami tahu. Wa ma yu'linun, dan apa yang mereka nyatakan. Poin dari ayat ini, ayat Bunda 76, buat seorang da'iyah, maka nanti ada dalam surat Al-Ahzab. Dalam surat 33. Alladzina yuballiguna risalatillah wala yakhshawnahu ahadan wala yakhshawna illallah. Orang-orang yang menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tidak akan pernah takut kepada seorang pun, tapi hanya takut pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang menyampaikan risalah Allah maka tidak akan pernah takut kepada seorang pun, tapi takutnya hanya pada Allah. Nah, ini hiburan. Kalau dakwah kita lempeng-lempeng aja, nah itu namanya dakwah hiburan. Tapi kalau dakwahnya udah naik kelas, ntar mulai ada yang ganggu-ganggu, mulai ada yang nyinyir. Ngapain sih tuh? Belajar Quran pakai gerak-gerak tangan, gitu. Ntar mulai ada tuh. Nih Bunda Rita ini udah mulai senyum-senyum, kayaknya kaki esnya udah mulai banyak mengkomentarin tuh. Dan sama beberapa guru juga ada nyampe ke saya. Tapi alhamdulillah sekarang sih udah mulai berkurang. Dulu awal-awal saya dakwah Al-Quran metode ini, Masya Allah, itu mantep dah. Jadi kayaknya eh, masa Makkiyah saya ngerasain. Masanya Madaniyah nih, Mideti, Mbak Gema, dan lain-lain udah Madaniyah, udah mulai tersebar ke seluruh dunia. Udah mulai nggak ada yang ganggu-ganggu lagi. Dulu mah udah mantep pokoknya. Ya bunda, nggak usah diceritain. Tapi saya pernah sampaikan ke ayah bunda kan. Saya pernah sampai goncang jiwa saya hanya gara-gara serangannya hebat. Ada dua guru saya yang saya curhat, saya minta nasihatnya. Yang pertama Profesor Dr. Kiai Haji Didin Hafiduddin. Begitu saya sampaikan nama Kiai Didin, kata beliau, wah itu mau bagus, Bob katanya lanjutin. Senyumnya itu membuat saya bahagia. Oh, siap, Ustaz, siap lanjutin itu. Terus juga, qadarullah saya mau berangkat ke Solo hari itu, penerbangan kira-kira masih 2 jam lagi, mampirlah sholat duha duduk di masjid bandara. Jadi masjid yang di luar bandara. Di sana habis lagi sholat dua, ketemu almarhum Abang Kiai Haji Arifin Ilham. Ya Allah, Bobi katanya. Mau kemana? Mau ke Solo bang. Abang mau kemana? Mau, saya lupa mau kemana. Maka kami sholat duha, habis itu saya curhat sama beliau. Kata beliau nih, Bobby katanya, suaranya serak-serak begitu kan. Bobby tahu nggak, dulu zikir az-zikr itu sama katanya. Banyak orang yang benci, yang lebih hebatnya lagi yang bencinya itu Ustadz Kiai katanya. Dan Masya Allah, saya bilang, iya, ini juga sama. Tahu yang abang kerjain, abang pakai kacamata kuda. Insya Allah, semoga Allah rahmati beliau. Pokoknya abang yakin nih ilmunya benar. Abang pokoknya niat dakwah di jalan Allah sebarin jadi jihad abang. Bobi juga gitu. Pakai kacamata kuda sebarin Al-Quran. Makanya itu waktu kemarin ayah bunda ngedengerin testimoninya Kiai Abdul Syukur kan pada acara 5 Oktober. Ini dulu nih Ustaz Bobi mulainya dari Masjid Azikro. Dan orang pertama tuh yang termasuk mendukung saya, Bobi harus sebarin di Masjid Azikro, kata almarhum Abah Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham. Oh Masya Allah. Jadi ya Bunda nanti cari itu dalam surah Al-Ahzab.
orang yang menyampaikan risalah Allah, mereka tidak pernah takut kepada siapapun. Dan mereka hanya takut pada Allah. Dan cukuplah Allah menjadi saksi. Cukuplah Allah menjadi eh, wakil kita, penolong kita. Jadi ayah bunda, nah ini hiburan buat semua yang pengen nyampein kalimat Allah, pengen nyampein ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fala yazunka qawluhum, nggak usah dengerin komentar orang. Jadi juga nggak usah terlalu menikmati pujian. Jadi pujian tuh milik Allah, bukan buat kita. Dan juga jangan dipikirin kalau udah mulai banyak serangan-serangan. Maka ini asik. Kalau sudah mulai ada serangan-serangan, jadi asik. Dan ini hiburan buat semua yang pengen berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Innana alamu ma yusirruna wa ma yulinun, karena kami tahu apa yang mereka simpan di dada mereka dan apa yang mereka nyatakan. Ayah bunda, dulu saya punya, waktunya udah habis sih. Udah lewat nih banyak. Belum Bob. Lanjut. Lanjut ya. Lanjut. Lanjut, Bob. Saya 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 banyak punya Lanjut. yang kayaknya kita belum ngomong, dia udah tahu. Dan nggak cuma satu dua guru-guru saya tuh banyak. Kita belum ngomongin, dia udah tahu. Saya bilang, wih, dahsyat nih, wali dalam hati saya. Dan sekarang juga begitu, ya bunda. Kata orang tuh, Usbob tuh kadang-kadang kita belum ngomong, udah tahu duluan. Saya kasih tahu ya sama ya bunda. Jadi wali itu, jadi kekasih Allah tuh nggak susah, gampang. Jadi hamba Allah yang benar, hamba Allah yang taat, ntar bakal jadi Allah, jadi waliullah. Ini pada pengen jadi waliullah nggak kira-kira? Nah, Masya Ya, Allah. pengen. Nih, waliullah bukan yang bisa terbang, bukan. Bukan yang bukan yang nggak tidur-tidur kalau malam, bukan. Tapi waliullah udah dikasih tahu sama Allah dalam surat Yunus. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ntar cari sama ayah bunda. Dalam surat Yunus, 3 ayat tuh. Ketahuilah bahwa para kekasih Allah itu nggak punya rasa takut dan nggak pernah punya rasa sedih. Siapa aja para wali Allah. Dikasih tahu syaratnya sama Allah cuma 2. Alazina amanu wa kanu yattaqun. Mereka orang yang beriman dan mereka orang yang bertakwa. Gampang. Jadi kekasih Allah, wali Allah itu nggak susah. Beriman, bertakwa. Lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah. Mereka bakal dikasih kabar gembira, dikirang terus sama Allah. Di dunia maupun di akhirat. La tabdila li kalimatillah. Enggak ada. Enggak pernah Allah ganti itu. Jaminannya. Pokoknya buat kekasih-kekasih Allah itu yang beriman dan bertakwa, Allah girangin terus. Dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan nanti ayah bunda jadi wali Allah. Jadi kekasih Allah. Iman, takwa. Gampang kan? Gampang nggak kira-kira? Mama Sarifah. Gampang kan? Gampang. Gampang Bob. Terus kekasih Allah, wali Allah, ada tuh yang di hadis yang sering Usbab sampaikan. Bahwa para kekasih Allah itu adalah orang-orang yang melakukan amal fardu sebaik-baiknya, amal sunnah sebanyak-banyaknya. Sering Usbab ulang tuh hadis itu. Jadi amal fardu sebaik-baiknya, amal sunnah sebanyak-banyak. Dan nanti kalau kekasih-kekasih Allah nih, nanti begitu. Innana alamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Bukannya mereka tahu apa yang ada dalam hati orang-orang, bukan. Tapi Allah kasih tahu. Allah kasih tahu, nih kayaknya Umi Deti mau datang, pengen besok mau cerita ini nih. Udah ngomong aja gitu. Kayak udah tahu. Padahal besok baru mau mau datang. Jadi belum ngutarain, udah ketahuan dulu. Itu sesungguhnya karena frekuensinya sama Allah tuh
dekat para guru-guru kita. Nah, ayah bunda gampang tuh. Iman, takwa. Surat Yunus tuh, 3 ayat. Cari ya, cari itu. Kalau pengen jadi kekasih Allah. Ini rumusnya udah dikasih tahu jadi waliullah. Jadi waliullah bukan perkara yang ngawang-ngawang, gampang untuk didapatkan. Terus dalam hadis qudsi itu, untuk jadi waliullah yang pandangannya pandangan Allah, pendengarannya pendengaran Allah, tangannya tangan Allah, kakinya kaki Allah, caranya gampang. Cuma 2, lakukan amal fardu sebaik-baiknya, amal sunnah sebanyak-banyak. Jadi rumusnya udah dikasih tahu sama Allah dan Rasul. Jadi waliullah. Nah ini dia. Inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Karena kami tahu, kata Allah, apa yang ada dalam dada mereka yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka nyatakan. Ada kejadian ketika perang Ahzab, perang Khandaq, Rasulullah SAW mukul apa? Mukul batu besar yang sulit dipecah, sulit diangkat. Dan begitu dipukul sama Rasulullah, nah keluar tuh cahaya dan semua orang takbir. Dan Rasul mengatakan akan ditaklukkan Romawi. Pukul lagi akan ditaklukkan Persia, akan ditaklukkan Yaman. Banyak negeri disebut sama Rasulullah. Saat itu bukannya Rasulullah tahu hal yang gaib, bukan. Tapi Allah yang maha tahu, yang gerakin mulutnya seorang Muhammad ibni Abdillah, Rasulullah SAW menyebutkan itu. Ya, jadi jangan pernah mengatakan guru saya tahu yang gaib, nggak boleh. Apalagi kalau mengklaim saya tahu yang gaib. Kalau ada guru yang ngomong gitu, tinggalkan. Ini pelajaran keras pagi ini buat ayah bunda. Kalau sampai ada orang yang mengatakan saya tahu perkara gaib, tinggalkan. Apalagi peramal, udah. Jadi jangan pernah dengar apa yang diucapkan peramal. Dalam pemerintahan Pak Prabowo ini, dalam beberapa tahun ke depan, maka bakal terjadi ini dan itu. Awas tuh ya, jangan percaya. Sebab kata Rasulullah, siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal, maka tidak pernah akan diterima ibadahnya selama 40 hari. Bagi yang belum tahu, cari itu hadis. Itu peringatan keras dari Rasulullah SAW. Dan jangan sampai ada yang tergelincir. Melihat ada orang kayaknya soleh. Terus tiba-tiba dia ngucap, saya ngerti perkara gaib. Nah, kalau udah keucap itu, segera tinggalin. Pasti dia sudah menjadi tentaranya iblis. Tentaranya setan. Karena sekarang banyak orang lagunya seperti orang yang soleh tapi rupanya iblis setan. Dan kemarin kita dengar tuh melihara anak yatim, masya Allah anak-anak yatimnya. Barangkali ayah bunda pernah ikutin tuh ya kisah nih orang ini. Dan sekarang makin banyak orang-orang kayak begitu. Maka ini panduan buat ayah bunda. Inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'lin. Mudah-mudahan kita semuanya jadi kekasih Allah, menjadi waliullah yang sebenarnya, yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan yang fardu yang Allah perintahkan dengan sebaik-baiknya, mengerjakan yang sunnah sebanyak-banyaknya. Jazakumullah ibunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam.